Betapa kami mengingat segala kebaikan Tuhan, pertolongan, penyertaan Tuhan sepanjang tahun ini. Di tengah-tengah banyak tantangan, bahkan ujian-ujian, bahkan pencobaan-pencobaan. Tetapi kami tahu bahwa Tuhan menyertai kami, bahwa kasih Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan di tengah-tengah kehilangan, duka cita yang kami rasakan, ada penghiburan yang Kau berikan kepada kami. Ada pengharapan yang Kau selalu berikan kepada kami. Terima kasih Roh Kudus. Malam ini sebelum kami mengakhiri tahun 2025, Tuhan berbicaralah Engkau kepada kami. Biarlah firman-Mu menjadi kebenaran, kekuatan, kehidupan bagi kami semua. Firman-Mu menjadi terang bagi jalan kami, yang akan menuntun kami, memberikan kami arah di tahun 2026. Terima kasih Roh Kudus. Urapi kami semua, kami siap menerima firman-Mu dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, sama-sama katakan amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, Shalom. Selamat malam, selamat menjelang tahun baru bagi kita semua. Saudara, gimana rasanya memasuki tahun yang baru dalam beberapa jam lagi? Tentu kalau kita boleh sejenak merenungkan kebaikan Tuhan sepanjang tahun ini. Coba saudara ingat, ya, saya minta saudara tenang. Ingat satu hal saja yang saudara patut syukuri tahun ini. Peristiwa apa? Peristiwa yang saudara katakan, saya bersyukur tahun ini. Peristiwa ini membuat saya bersyukur kepada Tuhan. Coba ingat satu. Ya. Di mana saudara bisa katakan, Tuhan terima kasih. Sudah ingat? Sudah ingat? Coba yang sudah punya, ingat, angkat tangan yang sudah punya. Oke. Yang lain belum ingat? Belum ingat? Yang lain? Oke. Saudara, kita sering terjebak ya. Kalau masalah kita mudah lupa, susah lupa. Kalau persoalan kita ingat terus. Kegagalan kita ingat terus. Kesalahan kita ingat terus. Tapi kalau mengingat hal yang baik yang kita terima dari Tuhan, kita cenderung cepat lupa. Ya. Padahal kita perlu mengingat kebaikan Tuhan. Peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam hidup kita, ya. Ya, nggak usah terlalu yang berat-berat gitu ya. Kayaknya harus ada mujizat gitu ya. Bisa beli rumah, bisa beli mobil, baru kayaknya happy. Wah, ini saya syukuri banget. Ya. Mungkin salah yang sederhana saja. Bahwa anak saudara naik kelas. Saudara bulan ini masih terima THR. Bagi yang terima THR tentunya ya. Kalau nggak terima THR, ya yang lain dong. Masa nggak ada? Ya. Saudara, kenapa kita perlu mengingat? Ya, sebetulnya bukan hanya di akhir tahun kita mengingat. Setiap hari kita harus mengingat. Ya. Hari ini apa yang patut saya syukuri? Hari ini apa yang patut saya syukuri? Kalau kita belajar setiap hari, kita patut bersyukur, saudara.
maka kita akan mempunyai hari sepanjang 365 hari. Itu menjadi hari kemenangan, saudara. Kalau saudara belajar setiap hari merenungkan kebaikan Tuhan, hari ini buat saya apa? Sebelum saudara tidur ingat, oh ya hari ini saya bersyukur. Saya bisa menyelesaikan pekerjaan saya. Hari ini puji Tuhan dapat order walaupun kecil. Ya. Hari ini puji Tuhan anak saya udah bisa membaca misalnya gitu ya. Kadang-kadang kita anggap sepele gitu ya. Tapi kalau setiap hari ada satu hal yang saudara bisa ingat tentang kebaikan yang saudara terima, maka saya percaya hari itu menjadi hari kemenangan bagi saudara. Amin. Kalau setiap hari sudah menang, maka sepanjang tahun adalah hari kemenangan bagi kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, malam ini saya ingin membawakan satu tema yang juga menjadi tema kita tahun 2026. Tadi melalui video kaleidoskop kita sudah melakukan banyak kegiatan. Tema kita di tahun 2025 yang lalu adalah beritakan Injil Kerajaan. Dari Matius pasal 24 ayat 14. Itu ayatnya saudara. Ya. Makanya kegiatan kita sepanjang tahun 2025 kita bergerak mulai bagaimana kita memberitakan Injil. Sampai di level jemaat. Bukan hanya pemimpin, bukan hanya pengurus, tapi jemaat. Kenapa? Karena itu perintah Tuhan Yesus. Beritakanlah Injil. Kenapa? Karena Injil harus menjadi kesaksian bagi seluruh bangsa, baru nanti akan datang kesudahannya. Jadi kalau Yesus mau datang, Injil harus didengar oleh sebanyak mungkin orang, saudara. Nah kita sebagai Light City Ministry, jemaat di sini, kami rindu supaya seluruh jemaat tahu bagaimana memberitakan Injil dan punya pengalaman. Banyak orang Kristen nggak tahu bagaimana memberitakan Injil. Ya, kebanyakan orang hanya kasih kesaksian. Oh Tuhan baik, Tuhan baik. Saudara, memberitakan Injil artinya kita harus berani menceritakan tentang Yesus sebagai juru selamat, Yesus sebagai Tuhan, Yesus sebagai penebus. Itu artinya memberitakan Injil. Bukan cuma mengatakan, oh Tuhan baik sudah menolong saya. Itu kesaksian hidup namanya. Tapi memberitakan Injil artinya kita harus berani mengatakan, menceritakan bahwa Yesus itu Tuhan dan penyelamat bagi dunia ini. Nah puji Tuhan sepanjang tahun 2025 kita sudah melakukan pelatihan-pelatihan, bahkan kita mempraktekannya langsung ya. Bagi saudara yang belum berkesempatan tahun 2025, nanti tahun 2026 kita buat lagi. Karena kemarin kita sekali sebulan loh, kita ke lapangan, kita ke PGC, ya, kita ke Kampung Melayu, ya, kita ketemu orang-orang di lapangan. Jadi gereja ini harus punya semangat memberitakan Injil, ketemu siapa saja. Bukan hal yang sulit untuk kita menceritakan tentang Kristus. Amin. Baik. Boleh ditampilkan slide-nya? Ya, the day of victory ya. Tema kita adalah the day of victory. Ya, lanjut. Apa yang Anda harapkan di tahun 2026? Nah, tadi sudah merenungkan kebaikan Tuhan tahun 2025. Pertanyaannya, saudara tahun 2026 apa sih yang saudara harapkan dalam hidupmu? Udah punya belum? Ya, biasanya orang suka membuat resolusi ya. Jam 12 malam. Wah, saya mau membuat komitmen 1, 2, 3 misalnya. Gak usah banyak-banyak saudara. Bahkan cukup 1 aja gitu ya misalnya. Apa yang kita harapkan di tahun 2026? Semoga saudara memasuki tahun 2026, saudara sudah harus tahu apa yang saudara harapkan tahun 2026. Supaya itu menjadi doa saudara, menjadi
Fokus saudara. Mungkin ada yang punya harapan, tahun 2026 saya mau nambah anak. Wah, puji Tuhan, saya dukung saudara. Pokoknya kalau saudara mau nambah anak, saya pasti dukung. Ya, karena itu perintah Tuhan, beranak cuculah. Amin. Ya. Atau saya tahun 2026 mau menikah. Haleluya. Menikahlah kata Tuhan, ya. Jodohnya sudah ada kok. Tinggal ketemunya di mana dan kapan, ya kan? Pasti menikah. Apalagi tahun 2026 saya dapat pekerjaan yang lebih baik. Puji Tuhan. Ayo. Saudara harus punya harapan. Dan itulah yang harus menjadi doa saudara malam ini. Amin. Harus menjadi mimpi saudara. Saudara harus punya harapan di tahun 2026. Nah, lalu pertanyaan selanjutnya adalah, apa sih janji Tuhan? Karena apa yang kita rindukan, apa yang kita harapkan, itu juga sesuatu harus yang ada firman yang mendukung. Kenapa saudara? Karena saudara mengharapkan sesuatu sesuai apa yang firman Tuhan katakan, itu pasti sesuatu yang akan terjadi dalam hidupmu saudara. Kenapa? Karena firman Tuhan ya dan amin. Itulah sebabnya kenapa kita perlu tahu apa sih janji Tuhan. Apa kehendak Tuhan. Nah, orang Kristen harus tahu firman Tuhan. Supaya dia tahu apa yang dia inginkan itu sesuai dengan firman Tuhan enggak. Pak, kalau saya ingin menikah sesuai firman Tuhan enggak kira-kira? Pasti. Kenapa? Karena firman Tuhan yang mengatakan tidak baik manusia itu seorang sendiri. Jadi kalau saudara menikah, itu pasti kehendak Tuhan. Banyak orang ragu, menikah tuh kehendak Tuhan enggak? Kehendak Tuhan, saya bisa pastikan. Hanya masalahnya kan saudara belum tahu siapa jodohmu, itu aja. Nah kadang-kadang ada orang yang sudah dipertemukan, tapi dia mikirnya lama gitu ya. Ini dia jodoh saya bukan ya, jodoh saya bukan ya. Keburu orangnya pergi. Udah pergi baru, dia jodoh saya ternyata. Ya sayangnya dia udah pergi diambil orang. Ya, nah jadi sebetulnya simple aja kok ya. Contoh lain gitu, Tuhan ini ada 3 pekerjaan, mana yang harus saya pilih? Simple aja. Saudara mau kerjanya di mana? Saudara mau kerjanya apa yang sudah harapkan dalam pekerjaanmu? Ya ambil aja pekerjaan itu. Kadang-kadang kita terlalu banyak mikir saudara ya. Sehingga akhirnya apa yang sudah Tuhan sediakan, kita lewatkan begitu saja. Nah, jadi belajar saudara. Tahu kehendak Tuhan, bertindaklah dengan iman, melangkah saja. Nah, dasar tema kita sepanjang tahun ini dari Yesaya 60. Boleh dibuka ayatnya? Yesaya 60 ayat 1 sampai 7. Ya. Saya berharap ayat ini akan saudara baca di rumah. Ini akan menjadi sebuah ayat yang luar biasa. Saya membaca ayat ini sudah berkali-kali ya. Dari zaman saya SMA, ayat ini sudah berkali-kali dibahas. Light City dulu adalah gereja persekutuan dari anak-anak SMA. Ini udah pernah kita buat jadi tema retreat ya. Tapi dalam tahun ini saudara, ayat ini menjadi hidup kembali buat saya. Dan saya percaya ini adalah sebuah janji Tuhan bagi kita. Saya akan bacakan. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang. Dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Jadi tahun 2026 Tuhan mau bilang sama kita begini. Hei jemaat Tuhan di Light City, bangkitlah. Bangkitlah dan jadi teranglah. Ini yang Tuhan mau katakan kepada saudara dan saya malam ini. Hai jemaat Tuhan di Light City, jangan tidur. Jangan melempem. Jangan suam-suam kuku. Jangan lagi engkau menjadi orang Kristen yang mati rohani. Tuhan bilang bangkit. Bangkit. Coba bilang sama orang sebelahmu, bro bangkit.
bangkit. Ya. Terlalu lama banyak orang Kristen tuh loyo, nggak punya semangat, nggak tahu mau ngapain hidupnya. Tapi Tuhan mau bilang kepada kita malam ini, ayo bangkit dan jadi terang. Katakan jadi terang. Berarti hidup kita ini harus dilihat orang, karena terang itu dilihat orang, saudara. Kalau gelap kan gak kelihatan apa-apa, betul gak? Tapi kalau terang itu dilihat orang. Saudara kan disorot orang, diperhatikan orang. Kenapa? Karena engkau bangkit. Yang dilihat itu orang yang hidup atau orang yang mati. Kalau orang mati sekali-sekali dilihat, saudara. Namanya ziarah. Betul gak? Ayo kita ziarah ke kuburan. Tapi ada gak orang yang ke kuburan tiap hari, bertahun-tahun, ada gak? Nggak ada. Biarpun dia itu suami kita atau anak kita. Paling kita sekali-sekali setelah sekian lama, betul nggak? Tapi kalau orang hidup, kita pengen lihat terus dia. Jadi, kalau saudara bangkit, saudara menjadi terang, saudara akan diperhatikan orang. Dikatakan sebab terangmu datang. Dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Saudara punya kemuliaan Tuhan loh. Mungkin saudara nggak sadar. Saya ini siapa sih? Saya bukan siapa-siapa. Ya karena saudara tidur selama ini. Makanya saudara nggak sadar siapa diri saudara di hadapan Tuhan. Tapi kalau saudara bangkit, saudara, oh iya ya. Nah kalau saudara bangkit, saudara akan bergegas-gegas. Tapi kalau saudara tidur, saudara nggak tahu apa yang terjadi di sekelilingmu. Tiba-tiba banjir, ya. Tapi kalau saudara bangkit, saudara tahu apa yang harus saudara lakukan. Ayat 2 mengatakan, sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Saudara, dunia ini dalam gelap sebetulnya. Secara rohani dunia ini gelap. Gelap apanya, Pak? Pikiran manusia itu gelap. Karena gelaplah maka manusia saling bunuh-membunuh. Karena gelaplah manusia saling menyakiti. Karena gelaplah anak melawan orang tuanya. Bapa menyiksa anaknya. Tadi pagi istri saya bilang, itu ada berita. Kenapa? Ada seorang anak membunuh orang tuanya. Umur berapa? 9 tahun? 12. Coba bayangkan 12 tahun membunuh orang tuanya. Kenapa? Karena katanya anak ini sering disiksa sama orang tuanya. Dibully. Jadi anaknya kepahitan. Jadi orang tuanya gelap mata, anaknya disiksa. Lalu si anak gelap juga karena hidupnya sudah menderita seperti itu. Ya udah, dia mungkin lihat TV, lihat film apa, dia membunuh orang tuanya sendiri. Jadi saudara lihat, dunia ini gelap. Banyak orang ke kantor, saya nggak tahu saudara. Berapa banyak orang ke kantor itu pikirannya blank. Kebanyakan orang, ini saya nggak tahu ya, tapi saya pernah waktu itu naik kereta. Semua orang di kereta itu KRL, apa yang dilakukan? Main game kan? HP lah. Kanan kirinya nggak peduli kan? Hanya melihat dirinya sendiri. Jadi Tuhan bilang kepada kita, dunia ini gelap. Tetapi saudara memiliki terang. Kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Nah, karena saudara memiliki terang, kita memiliki terang, gereja Tuhan memiliki terang. Di sini dikatakan bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu. Raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu.
Saudara, dunia ini sedang menunggu terang daripada anak-anak Tuhan. Lihatlah, di banyak negara banyak orang sekarang. Di negara-negara maju sekalipun, saudara-saudara, itu banyak orang sebetulnya mengalami kebingungan dengan zaman ini. Mungkin saudara bilang, ya kita di sini mungkin masalah ekonomi katanya, betul nggak? Saudara, kita punya teman di London tinggal, jemaat sini waktu yang lalu. Beberapa hari yang lalu saya telepon dia. Gimana kabarmu? Aduh Pak, sekarang ini kami di Eropa pun ekonomi susah Pak. Kerjaan itu susah, banyak PHK juga saudara. Pengangguran di sana juga banyak. Untuk cari rumah itu hal yang paling sulit saudara. Kalau di sini saudara cari kontrakan pasti banyak, yang penting ada duit ya. Ya, mau kontrakan paling murah sampai yang paling mahal ada. Di sana cari kontrakan itu susah banget. Jadi kita jangan berpikir bahwa hanya Indonesia ini yang susah. Enggak. Negara-negara yang katanya maju itu pun mereka mengalami banyak kesulitan masyarakatnya. Jadi artinya kehadiran anak-anak Tuhan yang tampil memberi pengharapan. Di mana ada terang, di situ ada pengharapan. Saudara dan saya memiliki pengharapan di dalam Kristus. Itulah sebabnya kita bisa memberi pengharapan kepada orang lain. Makanya di situ dikatakan bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu. Dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Saudara percaya enggak? Pemimpin-pemimpin dunia itu bisa datang cari saudara. Pemimpin-pemimpin dunia bisa mendatangi saudara untuk apa? Bertanya. Bahkan meminta nasihat. Meminta doa. Kenapa? Karena mereka tahu di dalam diri saudara ada terang. Ada jawaban. Nah, kita berdoa bahwa hidup kita tahun 2026 memancar saudara kehidupan Kristus. Terang Kristus itu harus nampak. Sehingga dimanapun saudara berada, apapun profesi pekerjaanmu, di tempat itu saudara menjadi seorang yang dicari. Kenapa? Karena dalam diri saudara ada jawaban, ada terang. Entah saudara sebagai seorang karyawan, entah anak-anak menjadi mahasiswa, sekolah di SMA, di kuliah. Kalau ada persoalan mereka datang kepada saudara. Menurut kamu ini gimana ya? Ini kira-kira cocoknya gimana ya? Aku punya pergumulan ini gimana ya? Nah, ketika ada orang mulai datang kepada saudara, maka mereka sudah melihat ada terang dalam dirimu. Amin? Ya. Itulah fungsi kita. Bahkan kadang-kadang ada orang ini, Pak, boleh pinjam duit gak? Kenapa? Bapak kan orang kaya, tampang saudara dilihat orang kaya saudara. Padahal masih sama-sama naik bus gitu ya. Tapi orang lihat, ini kayaknya kaya nih orang nih. Gue mau pinjam duit. Lalu saudara bilang apa? Sini. Padaku tidak ada emas dan perak. Tapi dalam nama Yesus Kristus, diberkatilah engkau. Nah, itu saudara. Jangan langsung bilang gini, lo kira gue bank, ya, lo kira gue kaya. Jangan saudara. Dia sendiri punya iman saudara kaya, kenapa saudara nggak percaya saudara kaya? Ya, kalau orang lain percaya saudara punya uang banyak, kenapa saudara nggak percaya bahwa saudara uangnya banyak? Seringkali kan kita kalau ada bilang, pinjam duit dulu kok duitnya banyak. Langsung kita bilang apa? Gue juga susah, gue juga miskin. Jadilah sesuai dengan perkataanmu. Saudara mungkin gak ada uang cash, tapi saudara punya iman. Amin? Ya. Saudara punya otoritas. Tuhan,
Berkatilah saudaraku ini, bukalah pintu pekerjaan baginya. Tuhan bukalah jalan baginya untuk dia mendapatkan uang yang dia perlukan. Nah itulah jadi terang saudara. Itulah artinya saudara menjadi berkat. Bukan berarti saudara ada yang minta uang harus saudara selalu kasih. Tidak. Uang kita terbatas. Tapi kalau Bapa di sorga tidak terbatas. Dan kita menjadi alat Tuhan untuk menyatakan ada loh Bapa di sorga yang mencukupkan, menyediakan segala kebutuhanmu. Sehingga orang bukan bergantung kepada kita saudara. Bergantung sama Tuhan. Itulah peranan kita sebagai terang di tengah-tengah dunia ini. Dan saudara memiliki hari kemenangan itu. Lalu ayat 5 dikatakan pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan akan berberas hati. Sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih. Ayat 4 dulu ya, tadi lompat. Angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekeliling. Mereka semua datang berhimpun kepadamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh. Saudara, apa yang terjadi di dalam kegerakan rohani ketika umat Tuhan tampil sebagai terang di tengah-tengah dunia ini? Ada orang-orang, khususnya generasi muda saudara, yang hidupnya dipulihkan, dibangkitkan. Coba kita kembali ke slide saya ini. Terus. Slide yang tadi. Dikatakan segini, anak-anakmu laki-laki datang dari jauh dan anak-anakmu perempuan digendong. Ya. Slide-nya, slide. Nah, apa yang terjadi saudara? Tuhan membangkitkan dan memulihkan generasi muda. Di akhir zaman ini, Tuhan itu mau pakai anak-anak muda. Ada satu gelombang, di setiap musim ada gelombang namanya ya. Ya, saudara tahu dalam gelombang laut itu kan seperti ini, nanti dia turun, terus naik lagi ada gelombang berikutnya ya. Di dalam sejarah kekristenan, tahukah saudara bahwa selalu Tuhan tuh membuat gelombang yang baru. Saya ini generasi tahun secara pelayanan ya, generasi tahun 80-an saudara. Ya. Ini generasi yang sebetulnya kami sudah harus mengakhirinya. Generasi saya itu di tahun 80-an hamba-hamba Tuhan yang bertobat itu yang sekarang saudara kenal. Itu seperti yang masih hidup ya, Pak Niko, Edi Leo dari Abalov. Itu satu generasi sama saya sebetulnya. Pak Yosua Cendana ya. Kami tuh lahir pada masa yang tahun 80-an. Secara rohani kami lahir di situ. Nah, generasi ini akan segera berakhir, saudara. Nah, Tuhan akan munculkan kembali generasi baru. Nah, pertanyaannya, apakah saudara siap mau menjadi bagian daripada generasi yang akan melanjutkan gelombang kebangunan rohani di Indonesia ini? Saya rindu dan saya berdoa, Tuhan supaya ada anak-anak muda dari Light City ini. Mereka masuk di dalam gelombang kebangunan rohani. Kita bukan hanya menjadi penonton, pengamat, tetapi kita ada di dalam gelombang itu, saudara. Di mana hati kita betul-betul terangkat kepada Tuhan, dan hidup kita betul-betul kita serahkan kepada Kristus. Bukan karena sebuah paksaan. Saudara, ketika kuasa Tuhan melawat satu generasi, itu akan muncul anak-anak muda yang militan.
anak-anak muda yang hidupnya betul-betul diserahkan kepada Tuhan. Mereka hidup dalam penyerahan diri, mereka hidup dalam sebuah panggilan Tuhan. Makanya, mengapa di generasi kami, semua hamba-hamba Tuhan itu rata-rata orang kuliahan dan lulus kuliahan dari non-STT, saudara. Pak Niko itu insinyur. Edilo itu insinyur. Dia bukan masuk STT. Ya. Rata-rata generasi tahun 80-an, mereka tuh dipanggil Tuhan waktu lagi pada kuliah. Ya, bertobat di kampus, bertobat waktu SMA. Dan bukan karena masuk STT, bukan. Nah, itu sebuah gelombang pertobatan yang Tuhan bawa di dalam bangsa ini. Pernah ada satu masa seperti itu. Nah, kalau generasi sekarang, kebanyakan semuanya hamba-hamba Tuhan muda itu lulusan STT. Ya. Kenapa? Karena bapaknya udah pendeta, anaknya udah lo masuk STT gitu ya. Untuk meneruskan bapaknya. Kebanyakan lulusan STT. Tapi generasi kami, itu rata-rata lulusannya bukan masuk STT. STT-nya tuh belakangan gitu ya, baru ngambil nanti MTH atau apa gitu ya. Tapi mereka rata-rata S1, mereka udah masuk dunia kerja, baru melayani Tuhan. Nah, pertanyaannya kenapa kok mereka mau? Ya itulah sebuah gelombang pertobatan, gelombang kebangunan rohani. Entah kenapa hati itu seperti ditarik Tuhan, layani Tuhan. Bukan karena disuruh-suruh, saudara, enggak. Nah, kita rindu dan saya percaya akan ada satu gelombang yang baru bagi dunia ini, khususnya bagi gereja Tuhan di Indonesia, bagi generasi muda di Indonesia, yang betul-betul akan mendapatkan sebuah panggilan Tuhan, sehingga mereka bersedia hidup bagi Tuhan dengan cara yang berbeda dari dunia ini. Karena Tuhan ingin membangun sebuah pasukan yang baru, pasukan yang betul-betul menyerahkan diri kepada Kristus untuk menyelesaikan amanat agung di akhir zaman ini, saudara. Kita perlu berdoa untuk hal itu, saudara. Satu gelombang kebangunan rohani. Nah, siap-siap para orang tua yang lagi punya anak. Kalau suatu hari anakmu bilang, "Pak, aku mau melayani Tuhan." Nah, saudara berkata, puji Tuhan. Karena itu sebuah panggilan. Amin. Ya. Kalau zaman dulu, kalau anaknya mau jadi hamba Tuhan, ngapain kamu jadi pendeta? Nggak ada duitnya itu. Susah nanti kamu. Tapi hari-hari ini saya percaya banyak orang tua juga akan merindukan, Tuhan pakai anak saya untuk membawa kabar Injil ke seluruh dunia. Saudara, ada satu sejarah di dalam sejarah penginjilan dunia. Satu kelompok namanya Moravian. Moravian ini ada di daerah Eropa ya. Di daerah Austria atau Jerman, begitu Jerman ya. Nah, kelompok Moravian ini suatu hari dapat lawatan Tuhan, saudara. Itu ketika itu mereka lagi ada perjamuan kudus. Tiba-tiba waktu hari itu terjadi sebuah perubahan di dalam hati dan pikiran mereka. Kelompok Moravian ini tadinya adalah orang-orang Kristen yang biasa-biasa aja ya. Bahkan kelompok ini sering juga jemaat ya, ini satu jemaat ya, jemaat kira-kira 500-an orang begitu. Ya mereka suka ribut, iri hati, suka ngegosip lah. Ya itulah kehidupan jemaat tapi duniawi ya. Tapi suatu hari ketika mereka sedang berdoa, itu terjadi lawatan Tuhan. Dan saudara, dalam lawatan itu diceritakan bagaimana tiba-tiba hati mereka berubah. Hati mereka yang tadinya melihat
saudaranya itu, dia orangnya ya kurang senang lah gitu ya. Tiba-tiba ada perasaan kasih yang luar biasa, mengasihi saudara satu sama lain. Kalau tadinya ada rasa iri ngelihat saudara seimannya, dia begini-begini. Tiba-tiba ada rasa hormat, ada rasa aku peduli dengan kamu. Kira-kira begitu saudara. Dan bukan hanya itu saja, hati mereka tiba-tiba rindu untuk pergi memberitakan Injil. Dan apa yang terjadi saudara-saudara? Kelompok Moravian ini dicatat dalam sejarah menjadi kelompok yang sangat militan untuk memberitakan Injil dan pergi keluar daripada komunitas mereka. Ada cerita bahwa 2 keluarga berkata begini, kami akan mendukung 1 keluarga untuk pergi misi. Jadi 2 keluarga ini mereka bilang kami akan kerja keras, kami akan kumpulkan uang supaya ada 1 keluarga pergi bermisi ke luar negeri. Bayangkan saudara, mereka bersedia untuk bekerja, bertani dan sebagainya demi supaya ada 1 keluarga diutus pergi bermisi. Lalu mereka mendengar ada 1 pulau, di mana di pulau itu ada pertanian atau perkebunan, dan di sana banyak orang yang bekerja seperti budak. Nah, anak-anak muda dari kelompok Moravian ini rindu untuk bisa bermisi ke sana. Tapi mereka nggak mungkin bisa datang ke sana begitu saja. Mereka harus jadi budak di pulau itu. Bayangkan saudara, mereka rela untuk menjadi budak di pulau itu demi supaya mereka bisa memberitakan Injil kepada orang-orang yang bekerja di sana. Inilah hati yang Tuhan berikan kepada mereka. Kerelaan mereka untuk melayani. Nah, saya percaya bahwa ada gelombang yang akan Tuhan munculkan di tengah-tengah kita. Amin. Biarlah tahun ini kita akan melihat Tuhan, rindukan, kami rindu lawatan-Mu. Ada kemenangan yang kami rasakan. Kekristenan kami bukan hanya kekristenan yang biasa-biasa saja. Kami mau menjadi orang-orang Kristen yang hidup untuk panggilan Tuhan. Hidup untuk melayani Tuhan. Hidup untuk menjadi terang dan garam di tengah-tengah dunia ini. Lanjut. Anak-anak muda berdasarkan kitab Joel dinubuatkan bahwa Tuhan mencurahkan rohnya ke atas semua manusia. Anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Saudara siap-siap. Anak-anak kita yang masih muda-muda ini akan Tuhan pakai. Ya, dapat penglihatan, dapat nubuatan. Saya membaca sebuah buku, ada kesaksian. Ada satu gereja lokal, Tuhan suruh mereka untuk membuat sebuah kegiatan doa. Dan secara spesifik dikatakan, buatlah doa selama 21 hari. Dan kemudian dibilang berdoa jam 5 pagi sampai jam 7 pagi, saudara. Ketika kegiatan doa ini dimulai dilakukan, ada satu kerinduan yang luar biasa dari seluruh jemaat. Dan saudara tahu diceritakan di sana, itu ada dalam 1 hari atau hari keberapa, itu anak-anak tiba-tiba membangunkan orang tuanya. Jam 4 pagi anak-anaknya sudah membangunkan orang tuanya bilang, Papa, Mama, ayo kita ke gereja. Ayo kita ke gereja. Tuhan sudah menunggu kita. Bayangkan, itu orang tua yang masih pada tidur, ayo kita ke gereja. Terjadi saudara, kegerakan doa, anak-anak berdoa bersama orang tuanya saudara. Dan terjadi lawatan Tuhan yang luar biasa. Diceritakan di mana gereja ini, itu berminggu-minggu orang datang itu dengan haus kepada Tuhan. Berdoa terus ya, silih berganti. Persis seperti apa yang ditulis dalam Kisah Rasul, saudara.
Kalau Kisah Rasul orang berdoa selama 10 hari ya. Ini mereka bisa berminggu-minggu saudara. Terus masuk dalam doa. Ada kerinduan kepada Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Lalu apalagi yang terjadi ketika ada kebangunan rohani? Lanjut. Nah, ini pemulihan keuangan dan ekonomi nih. Nah, Yesaya 60 ayat 5 mengatakan, pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri, engkau akan tercengang dan akan berbesar hati, sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu, dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Saudara-saudara, apa yang Tuhan akan lakukan di dalam sebuah kebangunan rohani, kegerakan rohani, itu bukan hanya pertobatan, tapi juga pemulihan ekonomi dan keuangan, saudara. Kira-kira kenapa? Karena Tuhan tahu, untuk pemberitaan Injil itu dibutuhkan dana, saudara. Jadi, bagaimana caranya Tuhan memulihkan ekonomi mulai dari umatnya? Umat Tuhan akan diberkati. Tujuannya apa saudara? Lewat uang, kekayaan yang dimiliki anak-anak Tuhan, pekerjaan Tuhan. Seperti saya bilang tadi, contoh di Moravian itu, mereka bisa mengutus para misionaris. Karena gak mungkin misionaris pergi jalan kaki saudara. Ya, mau ke Afrika jalan kaki aja. Nah, biarkan Tuhan nanti yang akan menerbangkan kamu ke sana. Tentu tidak demikian. Tuhan pakai kita semua. Amin. Saudara berdoa, Tuhan berkati aku supaya aku bisa menjadi pendukung-pendukung pekerjaan misi. Amin. Iya. Ketika saudara berdoa seperti itu, saya yakin Tuhan berkata, yes, aku akan berkati kamu. Tapi kalau berkatnya hanya untuk diri sendiri, ya, berkati aku Tuhan, supaya aku makin kaya. Ya, Tuhan bilang, nanti dulu lah, kau belakangan aja dulu ya. Ya. Karena Tuhan mencari hati orang yang tahu isi hatinya Tuhan. Tapi, Tuhan juga bisa pakai kekayaan bangsa-bangsa, saudara. Kekayaan orang-orang yang tidak percaya sama Tuhan bisa Tuhan kirim juga. Jadi sebetulnya, pekerjaan Tuhan itu gak pernah terbatas dan tidak bisa dibatasi oleh apapun. Coba bayangkan saudara, saya membayangkan tiba-tiba nanti datang siapa? Elon Musk gitu ya. Wah, Pak Parda, Elon Musk datang nih. Kenapa? Aku dengar di sini ada kegerakan rohani. Butuh dana berapa Pak Parda untuk bangun Light City Christian Center LCC? Waduh, tenang. Aku kirim dana. Mau buka sekolah untuk anak-anak yang kurang mampu di 400 kota kabupaten. Tenang, kirim. Apalagi? Mau kirim misi ke India Selatan. Ke Kashmir. Kemana? Ke Irak. Tenang. Saudara, begitulah cara kerja Tuhan, sesuatu kita nggak pernah pikirkan. Jadi saudara siap-siap tahun ini dipulihkan ekonominya, amin? Ya. Kalau saudara sudah dipulihkan ekonominya, jangan pelit-pelit. Ya. Apalagi sampai merasa, aduh, kasih perpuluhan kayaknya berat banget. Saudara, percayalah ketika saudara memberi kepada Tuhan, saudara gak akan pernah jadi orang miskin. Gak akan pernah. Karena ada prinsip Alkitab, tabur, tuai. Banyak menabur, banyak menuai. Ya. Kami diajarkan Tuhan terus begitu untuk menabur, ya. Apalagi istri saya nih. Selalu hatinya ingin memberi aja, ingin memberi.
ya udah nggak apa-apa. Kadang-kadang dalam hati, aduh itu uang kan bisa kita pakai untuk yang ini dulu ya. Udahlah, beri aja untuk orang yang memang membutuhkan. Tapi puji Tuhan tidak pernah menjadi kekurangan. Apalagi meminta. Ya, anak-anak Tuhan gak boleh meminta-minta ya. Mintanya sama Tuhan aja. Tapi kalau saudara merasa perlu meminta, menghubungi seseorang, lakukan. Kalau Roh Kudus suruh itu lakukan, gak apa-apa. Mungkin itu jalan Tuhan. Ya. Oke. Yang keempat, apa yang terjadi? Kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Nama Tuhan pasti akan dimuliakan. Jadi Bapak Ibu Saudara, malam ini ya, kita memasuki tahun yang baru. Saya mau mengajak kita melihat dan memandang tahun 2026 sebagai tahun kemenangan. Tiap hari adalah hari kemenangan. Bilang sama orang sebelahmu, tiap hari adalah hari kemenangan. Amin saudara? Siap memasuki tahun 2026? Nggak ada yang ragu kan? Pintu surga terbuka bagi kita. Ya, Tuhan sudah mencurahkan rohnya bagi kita. Mari kita berdoa. Haleluya. Kami bersyukur kepadamu malam ini Bapa di sorga. Karena Engkau menyatakan betapa janjimu bagi gerejamu. Bagi kami pribadi. Tahun ini menjadi hari-hari kemenangan bagi kami. Tuhan, kami mau melihat satu gelombang kebangunan rohani. Kebangkitan iman di dalam gereja Tuhan di tempat ini khususnya. Ada pertobatan, ada iman yang sungguh percaya kepada Tuhan. Ada kerinduan untuk hidup di dalam firman. Tuhan, hamba berdoa biarlah kami yang hadir malam ini. Lawatlah kami ya Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Hamba berdoa mulai dari malam ini ada sesuatu yang baru Tuhan taruh di hati kami semuanya. Bagaimana kami melihat Kristus yang sudah mati dan bangkit itu. Dia akan memimpin kami di sepanjang tahun 2026. Apapun kerinduan yang Tuhan taruh di hati kami. Kami percaya tahun 2026 Tuhan akan menolong kami. Tuhan menyertai kami untuk melihat semua itu terwujud ya Tuhan. Tuhan kuatkan umat-Mu di tempat ini. Biarlah roh kesetiaan dari Tuhan ada pada kami semua. Agar tidak ada satupun di antara kami yang menjadi lemah, tetapi kami menjadi umat Tuhan yang perkasa. Terima kasih Bapa di sorga. Sebentar Tuhan kami mau masuk dalam perjamuan kudus. Biarlah di dalam perjamuan ini, setiap kami dikuatkan dan diteguhkan hati kami. Memasuki tahun 2026. Karena Kristus yang ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mari saudara siapkan diri untuk perjamuan sebentar. Fokuskan pikiran dan perasaanmu kepada Tuhan Yesus. Pertama-tama ucapkan syukur kepada Tuhan untuk setiap penyertaan-Nya, kasih-Nya yang sudah saudara terima. Yang kedua, bawalah kepada Tuhan apa yang menjadi kerinduanmu, harapanmu di tahun 2026. Saya memberi waktu saudara untuk berdoa sejenak.
Kita nyanyikan pujian. Ku berikan hatiku, hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, inilah rinduku.
perjamuan ini, mari kita renungkan sejenak arti peristiwa kematian Kristus bagi kita. Dia sudah mati dan dia juga bangkit. Lewat kematian dan kebangkitannya, dia memberikan kepada kita jaminan hidup kekal. Namun dia juga mengutus saudara dan saya untuk menjadi saksi-saksinya, untuk hidup dalam kebenaran, untuk memberitakan kabar baik kepada dunia ini. Dia berjanji menyertai setiap kita, saudara. Dia tidak meninggalkan kita sendirian. Itulah yang Tuhan katakan kepada setiap umatnya. Mari kita mengangkat tubuh Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Bapa, terima kasih untuk tubuh Yesus yang sudah dipecah-pecahkan bagi kami. Terima kasih untuk pengorbanan Yesus Kristus bagi kami. Malam ini kami mau memakan tubuh Tuhan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan bersama-sama. Mari kita mengangkat cawan yang berisi darah perjanjian. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau meminum darah-Mu, darah perjanjian, dan menjadikan kami sebagai pemilik janji Tuhan sampai selama-lamanya. Kami terima dalam nama Yesus Kristus. Mari kita minum, saudara-saudara. Haleluya. Haleluya. Mari bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Bapa, Engkau baik bagi kami.
masuk dalam doa syafaat. Kami datang bersyukur kepadamu Bapa. Kesetiaanmu mengatasi langit dan bumi. Sungguh kebaikanmu menyegarkan jiwa kami. Dan kami mau mengucap syukur sepanjang 2025 Engkau buktikan Engkau setia Tuhan. Amin Tuhan Yesus. Tidak pernah kami ditinggalkan. Tidak pernah kami sendiri. Pada saat kami merasakan atau tidak merasakan, Engkau ada bersama dengan kami. Karena Engkau adalah Immanuel, Tuhan yang menyertai kami. Kami mau mengucap syukur untuk penyertaan-Mu atas bangsa kami Tuhan. Atas suku demi suku dari Sabang sampai Merauke. Atas pertobatan yang boleh ada dari suku-suku yang ada di Indonesia. Atas nama-Mu yang diberitakan atas suku-suku di Indonesia. Kami mau mengucap syukur atasnya Bapa di sorga. Kami mau mengucap syukur untuk pemerintahan kami Tuhan. Sepanjang 2025 Engkau tidak pernah tinggalkan mereka. Engkau memampukan mereka Tuhan. Engkau memampukan Pak Prabowo, Pak Gibran dengan jajaran kerja mereka. Untuk menata, untuk mengelola negeri kami. Kami mau bersyukur atasnya. Kami mau mengucap syukur kepadamu Tuhan. Atas jemaat-Mu di tempat ini secara khusus. Setiap kami mengalami titik terendah maupun titik tertinggi. Di dalam segala kelimpahan atau kekurangan tidak ada yang tersembunyi di hadapan Engkau. Di dalam segala kekuatan maupun kelemahan tubuh kami tidak tersembunyi daripadamu. Dan kami mau mengucap syukur karena Engkau hadir di titik terendah maupun tertinggi kami. Engkau ada di saat kami kuat maupun kami lemah. Engkau ada ketika kami mempunyai iman, pengharapan, kasih yang tinggi ataupun rendah. Engkau ada melangkah bersama kami. Kami mengucap syukur Bapa di surga. Kesetiaan-Mu nyata. Penyertaan-Mu nyata. Dan kami boleh melihat jejak-jejak kaki-Mu sepanjang 2025 Tuhan. Kami melihat ketika kami tidak sanggup melangkah, Engkau menggendong kami Tuhan. Ketika kami harus kehilangan hal-hal yang sepertinya begitu dekat dan begitu kami kasihi. Tapi Engkau juga yang membawa orang-orang yang baru, pribadi-pribadi baru untuk menerima dan untuk memberi kasih kepada kami. Kami mengucap syukur atasnya Bapa di sorga. Terpuji Engkau Tuhan yang setia. Terpuji Engkau Tuhan yang tidak pernah berubah. Sumbu yang berasap tidak Engkau padamkan. Buluh yang terkulai tidak Engkau patahkan. Tapi kesetiaan-Mu menegakkannya Bapa di sorga. Sampai Engkau temukan kebenaran pada jemaat-Mu, pada masing-masing kami di tempat ini. Kami bersyukur untuk kesetiaan-Mu, untuk membangkitkan, membangun kebenaran-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur untuk kehadiran-Mu, pimpinan-Mu, berkat-Mu, kasih-Mu, kuasa-Mu, firman-Mu sepanjang 2025. Terpuji Engkau Bapa yang setia. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk beberapa jam lagi kami akan memasuki tahun yang baru 2026. Sangat tersembunyi bagi kami iya, tapi tidak tersembunyi kepadamu. Karena Engkau adalah Tuhan atas segala waktu. Engkau tidak pernah dibatasi oleh waktu. Rancangan-Mu kekal, iya dan amin. Tidak ada waktu yang membatasi rancangan-Mu. Ini yang kami percaya Bapa di surga. Oleh sebab itu kami masuk dengan statement untuk 2026 ini. Bahwa Engkau Tuhan yang sama, Engkau Tuhan yang setia. Bahkan Engkau Tuhan yang memberikan, bahkan sudah menyediakan kemenangan demi kemenangan bagi kami umat-Mu. Bukan hanya bagi kami tapi bagi bangsa kami, bagi pemerintahan kami. Dan kami bersuka cita. Kami mau menyanyikan nyanyian yang baru bagi Tuhan. Nyanyian kemenangan, sorak kemenangan, pernyataan kemenangan. Oleh karena Engkau Tuhan yang membawa kami lebih daripada pemenang. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan.
Karena kami tahu Bapa di sorga, 2026 adalah tahun Tuhan membawa kami masuk dari satu kemenangan kepada satu kemenangan, dari satu kemuliaan kepada satu kemuliaan. Terima kasih Bapa di sorga. Karena kami tahu, kalaupun kami di tahun 2026 nanti harus berjalan melalui air, itu tidak akan menghanyutkan kami. Kalaupun melalui api tidak akan menghanguskan kami. Karena kesetiaan Tuhan semesta alam menjamin bagi kami bahwa kami sekali-kali tidak akan pernah terhanyut atau terbakar. Terpuji Engkau Tuhan yang mampu melakukannya bagi kami. Kami bersyukur kepadamu Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Kami mengucap syukur Bapa di sorga. Untuk pernyataan-Mu bahwa setiap hari adalah hari kemenangan bagi kami umat-Mu di Light City Ministry. Kami tahu Tuhan kalau kami boleh menang itu bukan karena kuat dan gagah kami. Tapi roh yang bekerja di dalam Kristus, yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati. Adalah roh yang sama ada di dalam diri kami, yang membawa kami boleh mengalahkan segala keinginan mata, keinginan daging dan keangkuhan hidup kami. Oleh sebab itu kami mau menyatakan Tuhan, kami mempunyai kemenangan yang mutlak oleh karena roh Tuhan ada dalam hidup kami. Terhadap keinginan mata kami, terhadap keinginan daging kami, terhadap keangkuhan hidup kami. Inilah kemenangan sejati yang Kau sediakan kepada kami. Iman, pengharapan dan kasih kami akan terus naik Tuhan. Oleh karena kebenaran-Mu, oleh karena kesetiaan-Mu, oleh karena roh-Mu yang perkasa itu. Maka sorak kemenangan, nyanyian kemenangan, pernyataan kemenangan, kesaksian kemenangan akan terdengar dari tempat ini, dari lidah bibir kami kepada semua orang, kepada segala bangsa, dan nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Bapa di sorga. Ini yang kami lihat Tuhan. Ini yang kami nyatakan, ini yang kami percaya. Karena roh-Mu tidak pernah berdusta Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mulia nama-Mu di bumi dan di sorga. Kemuliaan bagi-Mu ya Bapa di tempat yang maha tinggi. Dan damai sejahtera-Mu bagi kami orang-orang yang berharap kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu, sebentar kita akan masuk dalam doa pengurapan dan pengutusan. Saya dengan Pak Markus akan berdoa bagi setiap saudara. Dan untuk itu nanti akan diatur pengaturannya adalah nanti saya dan Pak Markus, kemudian nanti saudara dari bangku kanan dan bangku kiri ini lebih dulu, baru nanti terakhir dari bangku tengah. Baik, mari kita siapkan diri, kita berdoa meminta anugerah Tuhan malam ini, supaya lewat doa pengurapan ini, setiap saudara dapat kekuatan yang baru dari Tuhan untuk memasuki tahun 2026. Kami hanyalah hamba-hamba Tuhan yang menyerahkan diri untuk menjadi alat Tuhan. Tetapi saudaralah yang harus membuka hati kepada Roh Kudus, sehingga urapan itu mengalir atas semua saudara. Hidup
Roh Kudus yang hidup
saudara sekalian, semua sudah terima pengurapan dan pengutusan? Ya, sebentar kita akan melihat video dan kita mau sama-sama deklarasi yang akan dipimpin Pak Gembala. Yang siap katakan amin. Haleluya. Mari kita hitung sama-sama. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Haleluya. Happy New Year buat kita semua. The day of victory. Haleluya. Sama-sama kita akan katakan sama-sama. 1, 2, 3. The day of victory. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita yang akan menuntun kita dalam kemenangan. Amin. Haleluya. Secara simbolis Pak Gembala akan menyalakan lilin yang akan membakar semangat kita di 2026 dalam melayani Tuhan dan menjangkau jiwa-jiwa. Katakan amin. Haleluya. Ayo kita bangkit berdiri. Sama-sama kita mengatakan, aku punya Tuhan yang besar. Haleluya. Yang telah berjanji dan selalu menggenapi imanku bersemangat percaya kuasanya. Ku terima sekarang. Aku punya Engkau besar Tuhan yang telah berjanji dan selalu menggenapi imanku bersemangat percaya kuasanya. Ku terima sekarang. Sekali lagi, aku punya Tuhan yang besar. Haleluya. Yang sanggup menggenapi imanku bersemangat percaya kuasanya. Ku terima sekarang. Ku terima sekarang. Sekali lagi sama-sama. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Haleluya. Saudara, sebelum kita masuk dalam doa berkat, tolong ditampilkan, kita akan masuk dalam deklarasi iman. Haleluya. Kita akan mengucapkan sama-sama, mengikuti saya dulu ya. Deklarasi iman. Deklarasi iman. Saya percaya Bapa di sorga Saya percaya Bapa di surga memberikan kepada saya hari kemenangan sepanjang tahun 2026. hari kemenangan sepanjang tahun 2026. Saya percaya adalah penerima setiap janji Tuhan. Hidup saya telah ditebus dan menjadi milik Yesus Kristus. Saya percaya Roh Kudus menolong dan menyertai saya
Roh Kudus menolong dan menyertai saya. menjadi saksi dan memberitakan kabar baik. Menjadi saksi dan memberitakan kabar baik. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari kita mengangkat deklarasi ini sebagai pernyataan iman kita kepada Tuhan. Bapa di sorga, terima kasih. Engkau yang sudah membawa kami memasuki tahun 2026. Kami tahu dengan pasti tahun 2026 adalah menjadi hari-hari kemenangan bagi kami semua. Kami akan melihat karya Tuhan yang luar biasa melalui hidup kami. Kami melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang lebih besar lagi melalui kami. Dan kami melihat bagaimana janji-janji Tuhan digenapi. Terima kasih Tuhan. Engkau yang memberkati umat-Mu. Kami yang sudah hadir pada malam ini, maupun mereka mungkin yang tidak sempat hadir, biarlah dimanapun umat-Mu berada, Tuhan memberkati mereka semua. Terpujilah Engkau Bapa. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah malam ini. Dan kami akan kembali ke tempat masing-masing. Tuhan menyertai kami. Tuhan menolong dan melindungi kami. Mari kita terima berkat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pulang dan terimalah berkat anugerah, kasih karunia dan damai sejahtera dari Bapa di sorga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta pertolongan penghiburan dan kuasa Roh Kudus menyertai memenuhi kehidupan saudara semua dari malam hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama katakan Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu, ibadah selesai. Kita juga akan memberikan persembahan kita. Sebentar kolektan akan memberikan persembahan, menjalankan duduk, persembahan. Boleh duduk. Silakan duduk dulu. Kita juga akan berdoa untuk makan malam kita malam hari ini. Sudah dipersiapkan oleh Komsel, FMC. Haleluya. Ini merupakan persembahan kolektor kita terakhir di tahun 2025 ini. Oh ya, juga informasi buat Bapak Ibu sekalian, itu yang tadi dikasih sama Asher, itu bukan cuma buat kipas-kipas ya. The Day of Victory itu bisa bawa pulang ke rumah, tempel. Kalau bisa tempel di cermin, kalau Bapak Ibu setiap pagi sisiran, itu kebaca tuh. The Day of Victory. Bahwa hari ini saya menjadi ini kemenangan, hari kemenangan buat saya. Jadi tempel di mana yang bisa saudara bisa lihat, di cermin kah atau di pintu masuk katanya, bukan pintu keluar ya Bu. Oke, puji Tuhan. Coba saya ajak saudara lihat kiri kanan saudara-saudarinya nih, depan belakang, coba lihat. Ini kita akan ketemu di 2026 loh. Beberapa jam lagi, setahun kemudian saudara, kita akan ketemu lagi. Amin. Haleluya. Ajaib Tuhan. Oke, baik, kalau begitu saya mengundang Pak Markus untuk berdoa untuk makan malam yang sudah tersedia buat kita. Cek.
Baik, kita akan berdoa untuk makan. Sekali lagi kami mengucap syukur padamu Tuhan, sebab Engkau baik bagi kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur ya Tuhan, sudah ada makanan, minuman Tuhan. Terima kasih untuk setiap FEMSI yang telah menyediakan